Ketika Habibina wa Syafi'ina menghadap penciptanya, kemudian dilanjutkan oleh penerus-penerusnya. Yang tadinya Islam hanya berkembang di wilayah Mekah dan Madinah, sekitarnya paling jauh masih di Damaskus, Kufah. Kemudian ketika berikutnya para khalifah mengembangkan Islam luar biasa. Bahkan setelah itu Islam sampai ke Spanyol. Kemudian ringkas cerita Islam sampai ke India. Ke timur lagi Islam sampai ke Indonesia. Ada sebuah fakta baru kecerdasan yang harus dilakukan. Ketika Islam disemaikan di tanah suci Hijaz karena masyarakatnya belum terkontaminasi logika berpikir atau filsafat lain. Tapi ketika Islam masuk ke wilayah-wilayah negeri yang lain, ada sebuah kerja berat. Maka kemudian para penyebar Islam itu harus berpikir. Ketika di tanah suci tidak terkontaminasi logika filsafat macam-macam, Islam harus disampaikan ke Iran, yang dulu dalam sejarahnya disebut dengan daerah Kufah atau Khurasan. Itu dulu pusatnya Kekaisaran Persia dengan agama yang sangat terkenal, yakni Zoroaster atau agama Majusi yang menyembah api. Ketika ibadah itu kemudian membawa obor, kemudian dinyalakan api di sebuah bangunan yang sangat tinggi. Maka tempat yang sangat tinggi itu namanya tempat api. Api itu disebut dengan nar, tempatnya api, manar, menara. Sehingga menara itu dulu bukan tempatnya adzan, tempat orang Majusi untuk menyalakan api. Sehingga ibadah orang Majusi dimulai. Tapi kemudian oleh kearifan para penyebar Islam, menara yang dulu tempat menyulut api digunakan untuk mengumandangkan adzan. Sampai di Khurasan, sampai di Kufah ada agama Majusi. Islam mau dimasukkan di Khurasan yang sekarang menjadi negara Iran. Ke timur lagi Islam dimasukkan ke India. Di India sudah agamanya berkembang luar biasa, filsafatnya sangat detail membahas hidup dan kehidupan. Ada agama Hindu dan Buddha yang memang lahir di India. Dan Islam harus masuk ke India. Sementara di India filsafat Hindu Buddhanya sudah luar biasa. Ke timur lagi kemudian Islam dimasukkan ke Nusantara. Indonesia tidak saja negeri yang gong owang-owong, orang tidak berpikir tinggi, tapi di Indonesia ada kerajaan-kerajaan besar. Tidak saja masyarakatnya terdidik, tapi imperium-imperium besar sudah ada di Indonesia pada waktu itu. Ketika para penyebar Islam masuk ke Indonesia, Majapahit kerajaan yang luar biasa besarnya. Wilayahnya sampai jauh lebih luas dari wilayah Indonesia sekarang ini. Dengan Mahapati yang terkenal, Gajah Mada, rajanya Hayam Wuruk. Agama kerajaan adalah agama Hindu. Maka pada zaman itu ada yang disebut dengan abdi dalem parampara. Artinya abdi dalem penasehat raja yang merupakan tokoh-tokoh pilihan dari agama Hindu. Ada juga agama Buddha yang berkembang luar biasa di Palembang sekarang ini. Dulu namanya Sriwijaya, kerajaan besar yang menaklukkan negara-negara sekitarnya. Dasar agamanya Buddha. Dengan ada tokoh Buddha kualitas internasional yang memangku memberi nasihat raja di Sriwijaya yang bernama Sakyakirti dan Dharmapala. Bahkan pada tahun itu di Sriwijaya ada perguruan tinggi agama Buddha yang bernama Nalanda. Di demikian itu kaum muslimin Islam masuk di Indonesia. Maka ketika Islam berkembang di Saudi Arabia sekarang ini, karena budaya masyarakatnya masih budaya asli. Sementara ketika masuk di Nusantara, Hindu
sudah mengkristal menjadi imperium kekuasaan Majapahit, yang Buddha memiliki kekuasaan yang bernama Kerajaan Sriwijaya. Karena itulah kemudian penyebar Islam harus berpikir bagaimana mempertemukan Islam yang mau masuk ke Indonesia, sementara umatnya tidak holidihni. Umatnya sudah memiliki keyakinan yang sangat kuat, filsafatnya sangat luar biasa. Bagaimana Islam harus dimasukkan? Maka yang dilakukan adalah mengambil pilihan pacific penetration. Dalam ilmu dakwah, pacific penetration adalah menyampaikan dakwah dengan pelan dan lembut. Maka kemudian tidak langsung mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan Hindu dan Buddha. Kalau kemudian datang membid'ah-bid'ahkan Hindu Buddha, langsung jojo bang mawingo-wingo, tentara kerajaan akan menghabisi para penyebar Islam pada waktu itu. Maka yang dilakukan adalah pilihan mencari titik temu antara filsafat yang berkembang luar biasa, kemudian ditemukan dengan ajaran-ajaran Islam. Dan ini adalah puncak keberhasilan dakwah yang luar biasa sampai hari ini abadi di Indonesia. Kita lihat bagaimana Spanyol ketika ditaklukkan dengan senjata, semuanya berubah menjadi Islam. Tapi ketika kekuatan mereka bisa melibas kekuatan umat Islam, habis di Spanyol. Ketika pilihan kemudian mempertemukan filsafat lokal yang sudah berdasarkan agama sebelum Islam, kemudian Islam dimasukkan dengan cara sufi, itulah maka kemudian lebih mudah untuk diterima. Maka kemudian yang dicari adalah pilihan, kalau tidak momot, ya momot dalam teori Jawa. Maka silakan budaya itu tetap ada sebagaimana budaya yang lalu, tapi ada yang momot di situ. Momot itu adalah dimuati nilai-nilai keislaman. Ketika masyarakat masih senang berbagi makanan di tempat-tempat yang dianggap keramat, maka dimomoti nilai keislaman. Dikasih dengan istilah nama selamatan. Selamat itu, Islam itu kan hakikatnya selamat, maka dijawakan selamatan. Sehingga itu sebuah cara yang sangat arif pada waktu itu. Kalau langsung datang di depan hayam wuruk, kemudian diculek-culek, Anda ahli syirik, ahli bid'ah, tidak akan bisa Islam menyebar seperti sekarang ini. Maka setiap event, setiap teritorial, setiap daerah, kita harus tahu penyebaran kita seperti apa. Saudara sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah kemudian Islam di Indonesia ini khas. Islam di Indonesia ini, nilai Islam begitu kuat dipegang. Tapi tradisi-tradisi asli Nusantara kita pertahankan sepanjang tradisi itu, tidak menjadikan kita syirik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala.